Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Satu sukacita kita bisa bertemu lagi dalam kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tadi kesaksian orang tua kita, Ibu Linda, yang sudah Tuhan tambahkan lagi usia 72 tante. Puji Tuhan, 72. Satu perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah beri. Biarlah sehat selalu kita semua, amin. Menghadapi banyak hal yang diizinkan diperhadapkan, kita tetap ada dalam kebaikan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, ya, terima kasih buat doa kita semua yang sudah memungkinkan kami kembali dengan segala selamat dan sukacita. Saya yakin itu semua karena kita menaikkan doa kepada Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan sudah juga menyertai kita semua. Ibadah Kamis, ibadah Jumat yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, sampai ibadah raya minggu lalu, kami tetap monitor dan kami bersyukur Tuhan juga melawat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Lama sekali, belum pada makan. Waktunya kita makan firman. Amin, saudara. Saya diberkati dengan pujian, suka-suka Tuhan. Karena apa? Karena kita ditebus dengan darah Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, saudara. Amin. Hidup kita milik Tuhan. Dalam satu bagian firman Tuhan katakan, kalau kita sudah dewasa, kita tidak berjalan lagi sesuai maunya kita. Kita akan kasih tangan kita untuk kita dituntun oleh Roh. Amin. Jadi kita milik Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan mau apakan kita, karena di tangan Tuhan lah hidup kita yang terbaik. Amin, saudara. Saya dulu kita melihat dalam satu bagian dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 32, saudara. Injil Lukas pasal 17, mari kita berdiri kalau sudah menemukan. Injil Lukas pasal 17. Ya, Tuhan. Satu ayat yang sangat panjang di bagian pasal 17, saudara, kita berdiri. Injil Lukas pasal 17. Sudah ketemu? Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Ya, ayat yang cukup pendek, saudara, ya. Salah satu ayat terpendek. Jadi kalau ujian kependetaan selalu nongol yang ayat-ayat yang terpendek apa? Ya salah satunya Jesus wept, Yesus menangis. Jadi ada ayat-ayat terpanjang, ya cukup unik, saudara. Tapi bagian ini dikatakan ingatlah akan istri Lot. Saudara, ini satu-satunya ayat yang kita diizinkan ingat istri orang, saudara. Waduh, ini bahaya nih. Bagi laki-laki. Ini satu-satunya ayat kita tak boleh, saudara, ya. Firman Tuhan ayat 10 apa namanya 10 perintah Allah yang ke-10 katakan jangan mengingini milik orang lain, jangan mengingini istri orang lain, apalagi ngeri, saudara. Tapi ayat ini katakan ingat. Ini satu-satunya ayat untuk kita disuruh ingat istri orang, saudara. Ingatlah akan istri Lot. Pertanyaannya kenapa? Kenapa sih kita harus ingat istri Lot? Ya. Ada apa yang dilakukan istri Lot? Saudara, kita melihat bagaimana pada saat Lot dan Abraham berpisah, Abraham mengatakan kepada Lot, baiklah kita berpisah karena sesuatu dan lain hal. Lot diizinkan untuk memilih duluan, saudara, tempat di mana dia mau tinggal. Diizinkan. Lot akhirnya memilih untuk dia tinggal di daerah Sodom dan Gomora, saudara, karena kelihatannya begitu elok tempat itu. Seperti taman Tuhan, katanya, saudara. Like the garden of God. Kalau orang Batak dikatakan porlak di debata gitu. Seperti tamannya Tuhan. Waduh, dari atas mereka bilang indah sekali. Sementara Abraham memilih pada gurun yang begitu panas dan tandus, saudara. Kelihatannya nggak ada apa-apanya. Kelihatannya nggak ada masa depan gitu, saudara. Abraham pilih akhirnya yang tandus. Tetapi pada saat singkat cerita, saudara, Lot berkeluarga, bertemu dengan istrinya, saudara.
dan mereka menikah, dan mereka mulai nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka mulai melupakan yang namanya ibadah, mereka mulai melupakan tradisi yang mereka harus lakukan pada saat mereka ada bersama-sama dengan Abraham. Jadi Lot memisahkan diri, saudara, dan Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Mereka akhirnya mengikuti tradisi-tradisi, etika-etika, norma-norma, sesembahan-sembahan yang ada di Sodom dan Gomora. Saudara, selama kami di Taiwan, saudara, kami menyempatkan untuk ada yang banyak, tentunya tetap foto-foto, selfie itu, selfie itu wajib ya, wajib banget. Tetapi kami juga sempatkan untuk video renungan, saudara. Tunggu jadwal tayangnya ya Bung ya, minggu depan akan terlihat. Ingatlah istri. Pertanyaan, kenapa kita harus ingat istri Lot? Ada sebuah catatan mengatakan karena istri Lot tidak sepenuh hati ikut pertolongan dari Tuhan dan tidak sepenuh hati tinggalkan kehidupan lama. Saudara, judul dari pemberitaan pada siang hari ini adalah ikut Tuhan sepenuh hati. Amin. Istri Lot pada saat dia ditolong oleh Tuhan keluar dari masalah yang sukar itu, keluar dari bencana itu, keluar dari kematian itu, keluar dari kemerosotan itu, dia keluar, dia sudah ada di jalan. Dia tidak lagi ada di lembah itu, dia sudah di jalan, saudara. Tetapi dia tidak sepenuh hati ikut Tuhan, ikut pertolongan Tuhan, dan dia pun tidak sepenuh hati tinggalkan masa lalunya. Itu yang membuat dia tidak selamat, saudara. Akhirnya dia ada di tengah-tengah, selamat enggak, binasa iya. Dia ada di tengah-tengah, saudara. Dia menjadi tiang garam, saudara. Dia tidak ikut terbakar, tetapi dia menjadi tiang garam di bukit bebatuan itu. Ini yang Tuhan katakan, kita ingatlah akan istri Lot. Kita naik ke atas, saudara. Latar belakang dari ayat ini, Injil Lukas pasal 17 ayat 20, saudara. Judulnya kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah tidak datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, artinya kerajaan Allah tidak datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang melihat sesuatu yang lahiriah, saudara. Orang melihat, oh Tuhan datang, tandanya apa? Oke, di langit, di awan kelihatan ada kayak awan itu berbentuk wajah Yesus. Itu pasti Yesus sudah mau datang. Ya, orang melihat kalau tanda-tanda kedatangan Yesus, oh ini ada gedung-gedung, ini sejarah-sejarah dan sebagainya. Tidak, saudara. Kedatangan Yesus cuma dua, saudara, bukan dengan tanda lahiriah, tetapi kedatangan Yesus cuma dua. Orang kudus semakin kudus, orang berdosa semakin bengkok, saudara. Sehingga Allah sedang mencari orang yang hidup dengan sepenuh hati, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, saudara. Saudara bekerja di tempat saudara bekerja dengan sepenuh hati, maka hasilnya pun hasil yang terbaik. Amin. Saudara melakukan segala sesuatu, baik anak-anak sekolah, kalau mereka sekolah dengan sepenuh hati, ujungnya akan sukses, keberhasilan, saudara. Coba perhatikan. Orang yang dagang gak sepenuh hati, kadang buka, kadang tutup. Kadang dagangannya dipoles, kadang enggak. Orang mau datang gak beli. Atau anak sekolah yang kuliah, saudara, dia kuliah gak sepenuh hati. Ya udahlah, gak usah kuliah hari ini, kita jalan-jalan aja dulu. Gak usah kuliah hari ini, kita gak ngapa-ngapain. Saudara, kita di saat kita melakukan sesuatu dengan tidak sepenuh hati, ini menjadi abu-abu, saudara. Demikian juga di saat kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan, saudara. Coba kalau pujian tadi pujian, keluar dari menyaksikan, enak gak ngeliatnya, saudara? Gak enak, saudara. Untuk tadi yang pujian sepenuh hati, sampai goyang-goyang, saudara. Luar biasa. Amin. Mana yang pujian? Wah. Yang singer juga sepenuh hati, saudara. Yang musik juga sepenuh hati. Makanya hasilnya baik, itu memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan sedang cari, orang-orang yang tidak dilihat dengan tanda lahiriah, saudara. Mungkin
kalau di gereja lain, sorry to say saudara, di gereja lain mungkin yang main musik itu harus mata sipit saudara. Oh, betul ada berlalu saudara. Ini karena adik kami saudara. Ya, ada jadi seperti itu. Kalau yang kulit hitam nanti digeser aja itu gitu. Nggak usah melayani deh. Dipajang aja nggak enak dilihat kata gitu. Kata orang saudara, tapi bagi kita waduh, kita semua indah di mata Tuhan. Amin. Apalagi dengar kata-kata indah, oh semakin indah puji Tuhan. Kita semua begitu berharga dan begitu mulia di mata Tuhan. Amin. Di kantor juga banyak rasis juga saudara. Di kantor, mereka lihat lahiriah juga. Oh, yang naik jadi manajer itu harus kalangan tertentu. Yang jadi bos harus kalangan tertentu. Nggak boleh kalangan begini, nggak boleh. Walaupun mampu dan kapasitas, waduh, banyak begitu saudara. Di pemerintahan juga seperti itu. Yang jadi komandan, kepala bagian, ya orang-orang tertentu. Semua dilihat dengan tanda lahiriah, saudara. Ya, untuk adik kami ini masuk golongan Hitachi bukan Pak ya? Hitam tapi Cina begitu kan. Saudaraku, Yesus menjawab katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, kerajaan Allah ada, damai sukacita Allah ada di antara kita. Kita melihat saudara, maksudnya apa dalam terjemahan bahasa Inggris saudara. Lukas 17:21 dalam King James Version dikatakan, neither shall they say lo here or lo there, for behold the kingdom of God. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan the kingdom of God is within you. Artinya di dalam kita, kerajaan Allah di dalam hati kita, baru ada di antara kita. Dimulai dari di dalam hati kita. Di saat kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, disitulah kerajaan Allah hadir, disitulah damai hadir, disitulah sukacita hadir, baru ada di antara kita. Amin. Jadi saudaraku, bahwa Tuhan ada di sini. Orang berpikir, oh kita ikut gereja sana karena Tuhan ada di sana. Kita ikut gereja sana karena di sana rame-rame, sepertinya Tuhan ada di sana. Saudara, tidak. The Lord is within you. Tuhan ada di dalam kita, di dalam hati kita, dan ada di antara kita. Amin. Sehingga orang sering banyak ikut-ikut orang, saudara. Sehingga dia saat ikut ke sana, ke sini, dia tidak merasakan sesungguhnya. Karena dia tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia ikut Tuhan, dia beribadah, hanya ikut orang, ikut rame, ikut enak. Oh, di sini firman Tuhan yang enak saya dengar. Bukan, saudara. Firman Tuhan bukan untuk enak didengar. Firman Tuhan untuk dilaksanakan. Amin. Dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Coba saudara melihat orang yang ibadah ikut Tuhan tidak sepenuh hati, saudara. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka hanya melihat bahwa ibadah di sana enak didengar. Habis itu dia sudah bosan, dia kesini lagi, dia ke situ lagi. Dia mengiring Tuhan tidak sepenuh hati, saudara. Makanya tidak merasakan the presence of God in his heart. Tidak merasakan hadirat Tuhan di hatinya. Tuhan katakan, oh Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di awan. Ada awan berbentuk Yesus. Oh, ada gereja, ada cahaya berbentuk wajah Yesus. Tidak, saudara, bukan tanda lahiriah, tetapi hati. The Lord is the kingdom of God is within you, di dalam kita, and then among you, di antara kita. Amin. Matius 22:37. Ini saya yang agak gede dikit, habis makan banyak di Taiwan. Wah, jasanya agak kecil, saudara. Di sana makan babi mulu, saudara. Makan mantong sampai kayak migrain kambuh, saudara. Matius 22:37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi saudara, di saat kita melayani Tuhan, kita nyanyi dengan segenap hati, kita nyanyi dengan segenap jiwa, kita nyanyi dengan segenap akal budi.
Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Di bagian lain dikatakan dengan segenap kekuatan kita. Berarti kita beribadah dengan segenap kekuatan kita, saudara. Berarti kita nyanyi dengan segenap kekuatan kita. Kita melayani Tuhan dengan segenap jiwa kita. Segenap. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan cari. Tuhan gak suka dengan yang setengah-setengah, saudara. Tuhan gak suka dengan low power. Tuhan mau dengan full power. Karena Tuhan mengasihi kita dengan segenap jiwanya, dengan segenap hidupnya. Sehingga salib adalah sumber kekuatan kita. Salib adalah keselamatan kita. Sekalipun salib adalah kebodohan bagi banyak orang yang akan binasa. Tetapi Allah, Yesus sudah mengorbankan dirinya dengan segenap hati, segenap kehidupannya, sehingga ada pengampunan bagi keadaan saya. Amin. Masa kita meresponnya tidak dengan segenap hati? Kalau tidak dengan segenap hati, Yesus katakan, udah, Bapak aku mau salib, aku digampar aja. Selamat gak kita, saudara? Gak selamat, saudara. Atau Yesus katakan, aku pikul salib setengah jalan aja. Kita selamat? Tidak, saudara. Karena korbannya adalah harus darah anak domba. Domba Paskah itu yang sekali untuk selamanya dilakukan. Yesus pikul salib dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan dia mengasihi engkau. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Allah mengasihi kita dengan segenap hatinya, saudara. Sehingga kita yang seharusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya dengan segenap hati. Sehingga saudara, kalau engkau pun di kantor bekerja dengan segenap hati, saya rasa saudara, potensi kesalahannya akan kecil. Amin. Coba kita di kantor kerja ogah-ogahan gitu, setengah hati. Ya udah deh bos, suka kerjain sekarang, tapi nggak janji ya. Gitu. Wih, ada gitu saudara. Ya udah bos, saya kerjain tapi nggak janji. Besok dipecat kali saudara sama bosnya. Sementara orang ngantri bekerja ingin yang segenap hati. Mari Mazmur 37 ayat 37, saudara. Perhatikan. Mazmur 37 ayat 37. Mari. Ya, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus itu pasti orang yang bekerja dengan sepenuh hati. King James berkata, saudara, mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Ujung-ujungnya adalah damai. Di saat kita bekerja, dimanapun kita ada, kita bekerja dengan tulus, dengan segenap hati, dan jujur dengan segenap hati, saudara. Ini bukan orang yang setengah-setengah. Dikatakan sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dalam bahasa Inggris kata, for the end of that man, ujung dari pekerjaan dia, result, report dari pekerjaan dia is peace. Amin. Adalah damai, adalah ketentraman, adalah apalagi kalau kita tarik ayat tadi, adalah kerajaan Allah. The kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, and among you, ada di antara kamu. For the end of that man is peace. Karena apa? Karena orang ini melakukannya dengan tulus dan dengan jujur, dengan sepenuh hati. Dunia sedang ribut, saudara. Ribut perang, ribut ekonomi, saudara. Dan ujungnya kemungkinan bukan damai. Tapi damai mungkin damai dalam tanda kutip, saudara. Ya. Kalau saudara di jalan, damainya beda mungkin. Kalau ditangkap, wah, kita damai ya. Berapa damainya? Ya, 3
3 pasal nih. Ya gocap lah 1 pasal gitu, berapa itu kan, kasih. Ikhlas kan? Ikhlas, orang gak punya duit, ikhlas gitu saudara. Ujung-ujungnya damai, tapi damainya beda saudara. Kita ngasihnya gak sepenuh hati juga, aduh, ditinggal segini gitu saudara. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Ini semua kita lakukan dengan sepenuh hati. Ini semua kita lakukan dengan ketulusan hati, saudara. Ingatlah akan istri Lot, saudara, karena ujung dari istri Lot adalah kebinasaan. Dia sudah ada bersama dengan Tuhan. Dia sudah digandeng oleh Tuhan, saudara. Sudah tinggalkan masa lalu, sudah tinggalkan kebinasaan, sudah naik ke gunung Tuhan, lagi nanjak, saudara. Sudah mau sampai kepada tujuan. Dikit lagi, tante, udah mau nyampe kita, tante, gitu, saudara. Udah ditarik, ayo tante, kita beribadah. Ayo tante, kita naik ke gunung Tuhan. Ayo tante, kita melayani Tuhan. Oh iya. Tiang garam sudah. Tuhan sudah tarik, sudah ajak, sudah. Ujungnya bukan damai, ujungnya bukan peace, ujungnya bukan salvation, ujungnya bukan kingdom of God, saudara. Ujungnya kebinasaan. Ini yang Tuhan selalu katakan, ingat akan istri Lot, karena dia tidak sepenuh hati ikut Tuhan dan tidak sepenuh hati tinggalkan masa lalunya, saudara. Sehingga ada lagu terkenal zaman dulu, saudara, katakan apa? Kalau dia lagi marah gitu, saudara, dia nyanyi gitu, saudara. Aku masih seperti yang dulu, gitu, saudara. Belum berubah ternyata, saudara. Puji Tuhan. Di sini nggak ada, saudara. Di Taiwan banyak, saudara. Di Taiwan banyak. Kita beribadah di Taiwan itu di apa? Berkaflagi apa ya? Flight. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Taiwan. Oh, ibadahnya luar biasa. Anak muda banget. Berdiri terus, saudara, sampai pegel. Ya, bapak dan ibu terus akhirnya duduk, gak ada capek. Kita jalan-jalan, saudara, jalan-jalan, lihat toko sana sini. SPG-nya wanita, saudara. Wanita ya. Orang Indonesia ternyata. Orang mana enggak? Saya orang Kerawang. Oh, gitu, orang Kerawang. Tuhan. Saya tidak mau perlu Ibu Gembala, saudara, nanti aja ceritanya. Puji Tuhan, saudara. Orang 10. Mari kita perhatikan Markus 10 ayat 43 sampai 45, saudara. Ayat yang tentunya ayat yang pasti kita ingat. 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, berikut ini berbicara tentang 2 murid yang ingin diutamakan, saudara, ya, ingin mendapat posisi yang tertinggi pada saat itu. Dia ngomong langsung ke Yesus. Saudaraku, Yesus katakan, kalau kau ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi komandan, ingin menjadi besar, ingin dimuliakan, syaratnya apa? Gak sama dengan dunia, saudara. Kalau dunia dia ingin jadi besar, ya udah, dia ingin jadi komandan, dia hajar orang dulu. Dia gamparin orang dulu, saudara. Dia sikut sana sini dulu. Dia jatuhkan orang dulu. Itu orang dunia. Tetapi saudara, anak Tuhan, firman Tuhan katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ternyata di mata Tuhan, posisi yang terindah, posisi yang paling mulia, posisi yang besar adalah posisi orang yang mau melayani dengan sepenuh
hati. Karena apa? Barang siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Pastinya saudara melayani dengan sepenuh hati saudara, karena ingin menjadi besar, ingin menjadi yang terutama. Karena hasilnya adalah kemuliaan. Amin. Kita melayani dengan sepenuh hati. Hadiahnya bukan kalender saudara. Itu kalender pemberian aja, itu bukan hadiah itu saudara. Hadiahnya adalah apa? Keselamatan. Hadiahnya adalah apa? Masa depan penuh pengharapan. Hadiahnya adalah apa? Saudara, kerajaan Allah ada di hati kita pribadi dan ada di antara kita, baik keluarga maupun dalam pelayanan saudara. Itu hadiahnya, sehingga saudara, Tuhan katakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, pastinya dengan sepenuh hati menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga firman Tuhan katakan dia ditinggikan melebihi malaikat, melebihi segala sesuatunya. Nama Yesus, nama yang termulia, karena dia sudah terlebih dahulu melayani dengan sepenuh hati, mencuci kaki muridnya dengan sepenuh hati, turun ke jalan dengan sepenuh hati, sehingga dia ditinggikan, dia dimuliakan. Sekalipun dalam gereja, sekalipun banyak sudah ada organisasi, waduh, menjadi ketua ini apalah, kita geser dulu si Anu itu, udah gak main itu gitu saudara. Kok bisa ya betul dikatakan gak main gitu saudara. Main apaan sih gitu. Kita posat dia lagi lah, ketuanya lah udah gak main itu. Apa aja sih bisa main, kita bingung saudara. Saudara ingin menjadi yang terkemuka, yang terhormat, baik di tempat pekerjaanmu, baik di keluargamu saudara. Tuhan katakan ambil bagian melayani mereka. Amin. Ambil bagian dalam melakukan yang terbaik, melakukan kebenaran Tuhan. Bukan menjadi hal lahiriah saudara. Kadang dalam keluarga kan yang diambil lahiriahnya ya, gue yang paling tua dan gue wajib dihormati gitu saudara. Itu dalam etika tradisi kita. Tetapi saudara, Tuhan tidak memandang itu ternyata. Saudara melihat tadi pembacaan Alkitab kita, bagaimana Yakub berkata kepada 12 anak-anaknya saudara. Dia katakan, Ruben, kamu yang terutama. Awal dari kekuatanku, awal dari kegagahanku, kata Yakub. Tetapi setelah itu Yakub katakan, tetapi kamu bukan lagi yang terutama. Karena apa? Karena dia sudah melakukan dosa, saudara. Jadi ternyata bukan lahiriah yang membuat kita yang terlebih terhormat dan terutama. Itu konteks dunia. Tetapi Tuhan katakan bukan kamu lagi, kamu sudah berdosa. Dia turun ke bawah kepada Yehuda. Yehuda katakan, kamu seperti singa yang mengaum dan naik ke tempat yang tertinggi, dan pemerintah tidak akan lepas dari keturunanmu. Yehuda, singa dari Yehuda, menunjuk kepada Yesus yang melayani itu. Yehuda, saudara, Daud dan setiap keturunan adalah keturunan Yehuda, saudara. Diawali dengan mereka melayani. Daud pertama melayani, saudara, kambing domba ayahnya. Dia melayani abang-abangnya, bawa makanan abangnya di medan perang. Daud melayani di rumah Tuhan. Dia memuji Tuhan, saudara. Ujungnya Daud yang ada Yehuda, itu keturunan Yehuda, diangkat tinggi menjadi raja yang mulia. Amin. Bukan Ruben. Secara lahiriah Ruben harusnya yang tertinggi, yang termulia. Tapi Tuhan akan memberkati engkau saudara, jika engkau dengan sepenuh hati melayani dirimu sendiri, keluargamu, di rumahmu, di kantormu, maupun dalam pelayanan saudara. Ukurannya bukan mata manusia, karena manusia melihat. Saudara, kita lihat ayatnya saudara. Kita lihat ayatnya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan saudara, 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa katanya? Tuhan melihat hatimu. Jadi hal lahirnya tidak menentukan sebuah kemuliaan. Hal lahirnya tidak menentukan sebuah posisi. Tetapi saudaraku, Tuhan katakan Allah bukan melihat rupa, tetapi melihat hati. Ini Tuhan kita yang adil, saudara. Jadi saudaraku, dari awal di saat Allah memilih Daud, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak memandang muka, saudara. Wow, kalau di organisasi lebih ngeri, saudara. Itu gembala datang pakai apa dulu, saudara? Gerejanya sebesar apa dulu? Jemaatnya orang apa dulu, saudara? Kalau jemaatnya banyak kan keturunan orang Majus ya nantilah itulah mikirlah dulu gitu, saudara. Manusia melihat rupa, saudara. Manusia melihat keadaan. Tetapi saya mau katakan kepada engkau dan saya, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Allah melihat kedalaman hatimu, Allah melihat ketulusanmu, Allah melihat keseriusanmu. Dan lewat itu, percayalah, cepat atau lambat, dengan segera Allah akan memberkati engkau dan mengangkat engkau lebih dari yang lain. Amin. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Saya selalu katakan, saudara, di atas kami lebih banyak senior kami yang lebih kompeten untuk jadi gembala, saudara. Dokter, saudara. Banyak. Jam terbangnya sudah banyak makan asam garam, kecap dan sebagainya, saudara. Tapi saudara, Tuhan sekali lagi melihat hatimu, melihat ketulusanmu, saudara. Di sanalah ukurannya Tuhan akan memperhatikan engkau. Ayat terakhir, saudara, 1 Petrus 1:15. Saya tadi katakan bahwa yang Tuhan sedang cari atau akhir zaman kesudahannya bukan tanda-tanda alam, tetapi apa, saudaraku? Orang kudus semakin kudus, orang berdosa semakin berdosa. Orang kudus tentunya pasti dengan segenap hati. 1 Petrus 1:15-23 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pastinya orang yang mau hidup kudus adalah orang yang mau sepenuh hati melakukan kebenaran. Lanjut, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Sekali lagi, Allah tidak melihat perawakan, tidak melihat muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dengan ketaatan, tentunya dengan sepenuh hati. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin, saudara. Jadi di dalam ketulusan sepenuh hati, saudara, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati,
Tuhan berkenan dan hasilnya pasti luar biasa. Amin. Apapun yang kita melakukan, saudara, apakah engkau mengasihi keluargamu? Kasihilah dengan sepenuh hati. Apabila engkau mengasihi saudara-saudaramu, siapapun mereka, jangan pandang rupa. Kayaknya gue lebih keren dari dia, gitu. Tidak, saudara. Pandanglah dengan sepenuh hati. Amin. Kasihilah saudaramu dengan sepenuh hati. Kalau kamu melayani Tuhan apapun bentuknya, marilah kita melayani dengan sepenuh hati, saudara. Kalau ingin kita mendoakan orang lain, kita doakan dengan sepenuh hati. Kita memperhatikan orang lain, kita perhatikan dengan sepenuh hati, saudara. Tidak dengan setengah-setengah. Karena hasil dari setengah-setengah itu, saudara, itu tidak jelas dan Tuhan tidak berkenan. Wahyu katakan, karena engkau suam-suam kuku, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, maka aku memuntahkan engkau keluar. Tuhan mencari orang yang sepenuh hati. Untuk Allah menyatakan berkat, dan padanya lah ada masa depan. Amin. Tidakkah ini yang kita rindukan? Tuhan sedang mempersiapkan masa depan bagi engkau dan saya. Firman Tuhan katakan pelayanan adalah investasi untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Mari, saudaraku, ada darah anak domba. Allah sudah sepenuh hati mengasihi engkau. Allah Yesus sudah sepenuh hati menyerahkan dirinya, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tidak pernah setengah-setengah, saudara. Mari kita pun melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Mari kita berdiri, saudara.